Halo semuanya, selamat siang rekan-rekan. Senang sekali bisa berkumpul di Zoom ini. Agenda kita hari ini adalah merangkum hasil diskusi kelompok mengenai praktik terbaik berakhlak. Kita sudah sepakat memilih Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan nih, Kemenimipas sebagai objek studi. Sebelum kita masuk ke nilai-nilainya, saya mau tahu, saya mau tanya dulu nih ke Balak Sitar ini, kenapa sih dari sekian banyak instansi kita akhirnya ketok palu milih Kemenimipas? Apa argumen terkuat kita? Oke Kak, sebelumnya terima kasih Kak Musa. Jadi teman-teman, di sini alasan terkuat kita adalah kompleksitas. Kemenimipas ini memegang dua fungsi yang sangat kontras. Di sisi imigrasi, mereka adalah gerbang negara yang harus sangat ramah dan efisien secara internasional. Di sisi pemasyarakatan, mereka adalah benteng terakhir, pembinaan hukum yang penuh resiko. Kita melihat bahwa di instansi inilah nilai berakhlak diuji secara nyata tiap detik, mulai dari menjaga integritas di balik jeruji hingga memberikan layanan digital paspor yang cepat. Jadi, ini adalah role model yang paling kaya untuk kita pelajari, gitu Kak. Argumen yang solid ya. Sekarang kita bedah nilainya. Mbak Lydia, tolong jelasin pengamatan kamu soal bagaimana mereka melayani dan menjaga amanah atau akuntabel. Oke Kak, untuk berorientasi pelayanan, praktik terbaik yang paling menonjol adalah digitalisasi layanan lewat aplikasi M-Paspor dan penggunaan AutoGate di bandara internasional. Masyarakat tidak perlu lagi antri berjam-jam, semua transparan dan terukur waktunya. Hal ini berkaitan dengan nilai akuntabel di Kemenimipas. Akuntabilitas itu bukan hanya soal laporan keuangan, tapi integritas petugas di lapangan. Contoh realnya adalah penguatan satuan operasional kepatuhan internal. Mereka bertugas memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang seperti pungli kunjungan atau fasilitas mewah di lapas. Jadi setiap tindakan petugas harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Mereka benar-benar sedang membangun kepercayaan publik kembali melalui sistem yang sulit ditembus permainan oknum. Oh, berarti sistem digital itu sekaligus jadi alat kontrol ya. Menarik. Kalau soal kualitas SDM dan suasananya, bagaimana Mbak Rosadia? Kalau saya melihat dari sisi kompeten, Kemenimipas itu sangat fokus pada pengembangan spesialisasi. Petugas imigrasi harus kompeten dalam bahasa asing dan intelijen keimigrasian, sementara petugas pemasyarakatan harus kompeten dalam psikologi massa dan teknik pengamanan. Praktik terbaiknya adalah adanya corporate university yang memastikan setiap petugas punya jam belajar yang cukup. Lalu soal harmonis, ini yang unik. Di lapas atau rutan, petugas harus membangun keharmonisan di tengah lingkungan yang penuh tekanan. Mereka punya program pembinaan kemandirian di mana petugas dan warga binaan bekerja sama membuat karya produktif, seperti furniture atau roti. Di sini, nilai harmonis bukan cuma antar rekan kerja, tetapi juga bagaimana memanusiakan manusia lain demi tujuan pemulihan hidup mereka. Oh, berarti poin tentang memanusiakan manusia itu dalam sekali ya. Nah, sekarang soal kesetiaan pada negara. Bang Ridho, tolong silahkan. Ini bagian cukup yang krusial ya. Betul, Mus. Nilai loyal di Kemenimipas ini bukan sekedar kata-kata. Praktik terbaiknya bisa kita lihat dari dedikasi petugas di wilayah perbatasan atau pulau terluar, yang sering disebut sebagai penjaga pintu kedaulatan. Mereka bekerja jauh dari keluarga, menghadapi risiko keamanan yang tinggi, namun tetap teguh memegang rahasia negara dan menjaga stabilitas keamanan. Loyalitas mereka diuji saat ada godaan gratifikasi dari sindikat narkoba atau perdagangan orang. Di Kemenimipas, loyalitas itu berarti patuh pada pimpinan dan konstitusi. Bahkan ketika harus bekerja shift malam di tengah situasi yang rawan konflik, mereka sadar bahwa sekali mereka goyah, keamanan satu negara bisa terancam. Inilah loyalitas tanpa batas yang kita jadikan teladan. Luar biasa Bang Ridho. Terakhir untuk menutup bedah nilai kita, saya sendiri yang akan sedikit mengulas tentang adaptif dan kolaboratif. Di era sekarang, Kemenipas sangat adaptif dengan teknologi biometrik recognition. Mereka tidak lagi hanya mengandalkan pengecekan manual, tapi juga menggunakan data biometrik untuk memantau pergerakan orang asing secara real time. Ini bentuk adaptasi terhadap ancaman kejahatan transnasional. Secara kolaboratif, mereka adalah jagonya sinergi melalui tim PORA atau panjangannya tim pengawasan orang asing,
Kemenimipas berkolaborasi dengan Pemda, Polri, TNI, hingga Kejaksaan. Tidak ada ego sektoral di sini. Karena urusan kedaulatan dan keamanan itu harus dikerjakan bareng-bareng. Jadi kesimpulannya, di diskusi yang panjang kita tadi, saya rasa sudah punya gambaran utuh bahwa Kemenimipas adalah contoh nyata instansi yang terus berbenah melalui nilai berakhlak. Ada tambahan dari yang lain? Kalau dari saya mungkin cukup ya Kak. Intinya berakhlak bagi Kemenimipas adalah nadi dalam bertugas. Oke, berarti diskusi kita sudah selesai ya sampai di ujung video ini. Terima kasih semuanya sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.